Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang saya hormati, saya Dr. Iwan Wisnu Wasisa Putra, selaku Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, menyampaikan beberapa hal terkait kondisi terkini penanganan dan pencegahan PMK yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, khususnya Badan Karantina Pertanian. Badan Karantina Pertanian memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 untuk mencegah masuk dan keluar serta tersebarnya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, serta pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan pangan, mutu pangan, keamanan pakan, mutu pakan asal pertanian, baik ekspor, impor, maupun antar area di dalam wilayah NKRI. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Karantina Pertanian berada di pintu pemasukan dan pintu pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini melalui Permentan Nomor 20 Tahun 2019, sebanyak 957 pintu pemasukan dan pintu pengeluaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan resiko masuk dan keluarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan karantina. Status dan tingkat penyebaran penyakit, kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, kelancaran dan perkembangan sistem transportasi perdagangan serta perekonomian nasional. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang berbahagia, dalam situasi wabah PMK yang saat ini sama-sama kita hadapi sesuai dengan amanah Undang-Undang Perkarantinaan yang berlaku, Karantina Pertanian melakukan pemeriksaan kesehatan ternak di pintu pengeluaran dan pintu pemasukan resmi. Hal ini adalah bandara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan pos lintas batas, serta instalasi karantina hewan milik pemerintah maupun pihak lain dan di atas alat angkut. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan antara lain adalah pemeriksaan klinis hewan, pemeriksaan fisik, dokumen persyaratan seperti surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, surat hasil pemeriksaan laboratorium, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Kemudian Karantina Pertanian melakukan pengamatan hewan atau ternak dalam masa karantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan di pintu pengeluaran. Karantina Pertanian juga telah mensiagakan seluruh laboratorium, baik laboratorium pusat yang berada di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, BBUSKP, serta laboratorium yang berada di seluruh unit pelaksana teknis karantina pertanian dengan kemampuan pengujian penyakit hewan. Selain itu, sebagai upaya pencegahan penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan yang dilalu lintaskan, pemerintah telah mengupayakan pemanfaatan kapal ternak tol laut agar tidak melintasi zona merah atau daerah yang tertular PMK. Rekan-rekan media yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah 16.771 pulau, kita memiliki garis pantai sepanjang 99.083 km. yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia. Sehingga dengan kondisi ini menyebabkan adanya potensi pintu pemasukan yang ilegal atau tidak resmi. Saat ini Karantina Pertanian dengan SDM, sarana dan prasarana serta infrastruktur yang ada bekerjasama dengan aparat keamanan TNI Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, bea cukai, imigrasi, dan security, serta partisipasi aktif masyarakat terus berupaya maksimal dalam melakukan melindungi dan menjaga sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam upaya pencegahan penyebaran PMK saat ini, kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak, khususnya otoritas veteriner daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota yang juga memiliki kewajiban mengawasi kesehatan hewan di wilayahnya untuk terlibat aktif dan responsif dalam melaporkan kejadian penyakit hewan di wilayahnya
melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISINAS) sebagai dasar karantina dalam mengambil kebijakan pengawasan lalu lintas ternak. Selanjutnya, sesuai dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah melalui Satgas PMK, dukungan dan koordinasi Satgas PMK pusat dan daerah, dan aparat keamanan TNI dan Polri di pintu pemasukan dan pintu pengeluaran yang telah ditetapkan, serta pintu-pintu lain yang tidak resmi atau tradisional terus untuk lakukan penguatan. Kemudian rekan-rekan media yang kami hormati, menjawab isu spesifik dari media dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebelum kejadian PMK di tahun 2022, Indonesia masih tercatat sebagai negara bebas PMK tanpa vaksinasi yang diakui Lembaga Kesehatan Hewan Dunia, World Organization for Animal Health. Kemudian yang kedua, terhadap informasi adanya pemasukan hewan asal Thailand melalui wilayah kerja di karantina pertanian Aceh, kami informasikan telah dilakukan pemusnahan terhadap hewan kambing yang masuk secara ilegal pada tanggal 10 April tahun 2022 melalui Pantai Seruwe di Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian yang ketiga, pemerintah telah menetapkan wilayah garis pantai Timur Sumatera sebagai zona rawan 1 penyelundupan dan untuk telah dilakukan penguatan pengawasan bersama antara TNI, Polri, Bea Cukai, pemerintah daerah, dan karantina pertanian. Sebagai informasi, pengawasan lalu lintas ternak melalui jalur rute darat atau checkpoint, pemeriksaan kesehatan hewan dalam satu pulau adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya otoritas veteriner daerah. Kemudian yang kelima, kami tegaskan bahwa Badan Karantina Pertanian bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH telah melakukan respon cepat dan terukur dalam penanganan PMK melalui penerbitan beberapa Kementan, surat edaran, dan pedoman pelaksanaan pengawasan ternak sesaat sejak ditemukan kasus PMK pertama kali. Kemudian keenam, kami menghimbau kepada pelaku usaha di bidang perdagangan hewan dan ternak baik di dalam negeri ataupun luar negeri untuk melaporkan ke kantor karantina pertanian terdekat apabila melalu lintaskan baik ekspor atau impor atau antar area untuk menjamin kesehatan hewan tersebut dan tidak merugikan masyarakat khususnya peternak akibat masuk atau tersebarnya penyakit hewan ke wilayah Indonesia. Demikian hal ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media semuanya. Salam sehat dan salam semangat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.